Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang neraca bahan makanan. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Berli Jusantara, dan ketiga rekan saya, Aji Surya Kencana, Fani Rahmasari, dan Maisiska Sianturi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca bahan makanan. Bahan kajiannya yang pertama ada pengertian neraca bahan makanan, yang kedua ada elemen-elemen penyusun neraca bahan makanan, yang ketiga ada syarat-syarat penyusun neraca bahan makanan, dan yang keempat ada cara menghitung neraca bahan makanan. Pengertian neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan adalah tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan atau food supply dan penggunaan pangan atau food utilization. Di dalam neraca bahan makanan atau NBM, disajikan angka rata-rata jumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk, yang ditetapkan per kapita per tahun dalam kilogram, serta per kapita per hari dalam satuan gram pada kurun waktu tertentu. Fungsi atau kegunaan tabel NBM sendiri, yang pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan atau penggunaan pangan. Yang kedua, ada memberikan informasi tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, untuk alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan di gizi. Yang keempat, untuk merumuskan kebijakan pangan dan gizi. Yang selanjutnya ada elemen-elemen penyusun neraca bahan makanan. Yang pertama ada jenis bahan makanan. Bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom NBM adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun hewani yang umum tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan makanan tersebut dikelompokkan menurut jenisnya yang diikuti prosesnya dari produksi sampai dengan dapat dipasarkan atau dikonsumsi dalam bentuk belum berubah atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah melalui proses pengolahan. Jenis bahan makanan yang dimaksud, yang pertama ada padi-padian, contohnya itu ada gandum, padi, jagung, dan sorghum, serta produksi turunannya. Contoh produksi turunannya itu ada tepung gandum dan tepung beras. Yang kedua ada makanan berpati, contohnya itu ada ubi kayu, ubi jalar, sagu, serta produksi turunannya. Contohnya itu ada tepung gaplek dan tepung tapioka yang berasal dari ubi kayu. Yang ketiga ada gula. Contohnya itu ada gula pasir dan gula merah. Gula merah yang dimaksud ada gula mangkuk, gula lempengan, gula semut, dan lain-lain. Jenis bahan makanan selanjutnya yang keempat ada buah atau biji yang berminyak. Contohnya itu ada kacang hijau, kelapa, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kelima ada buah-buahan. Yang dimaksud buah-buahan adalah segala jenis buah-buahan yang bisa dimakan tanpa dimasak. Yang keenam ada sayuran, meliputi segala jenis sayur-sayuran yang dapat dikonsumsi. Jenis bahan makanan selanjutnya ada daging. Segala jenis daging dari bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh lazim untuk dimakan oleh manusia. Yang kedelapan ada telur. Contohnya itu ada telur ayam buras, telur ayam ras, telur itik, dan telur unggas lainnya. Yang kesembilan ada susu. Contohnya itu susu sapi, susu kambing, dan olahan susu lainnya. Untuk olahan susu lainnya itu ada yogurt, ada keju, dan lain-lain. Jenis bahan makanan selanjutnya yang ke-10 ada ikan. Yang dimaksud ikan di sini adalah segala jenis ikan baik di laut maupun di air tawar yang lazim untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir ada minyak dan lemak. Terbagi menjadi dua, yaitu minyak nabati, contohnya itu ada minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan lain-lain. Serta yang berasal dari hewani, yaitu contohnya ada minyak ikan. Elemen-elemen penyusun bahan makanan yang kedua ada produksi neraca bahan makanan. Produksi dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama ada masukan atau input, merupakan produksi yang masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, output atau keluaran, merupakan produksi dari hasil keseluruhan atau sebagian hasil turunan yang diperoleh dari hasil kegiatan berproduksi atau hasil dari input.
yang belum mengalami perubahan. Besarnya keluaran sebagai hasil masukan sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan faktor konversi. Elemen-elemen penyusunan bahan makanan yang ketiga ada stok dan perubahan stok. Stok dan perubahan stok adalah perubahan jumlah bahan makanan yang berada di lumbung atau di gudang yang dikuasai oleh pemerintah, yang merupakan selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Untuk perubahan stok sendiri, hasilnya bisa negatif dan bisa positif. Negatif artinya jika permintaan bahan makanan di pasar meningkat, akan menyebabkan stok di gudang menurun. Nah, jika perubahan stok bisa bernilai positif, artinya jika permintaan bahan makanan di pasar menurun, akan menyebabkan stok di gudang akan meningkat. Lanjutan elemen penyusunan bahan makanan, yang keempat ada impor atau masuk, yang kelima penyediaan sebelum ekspor, yang keenam ada ekspor atau keluaran kabupaten, yang ketujuh ada proses pemakaian, dan yang ke-8 ada ketersediaan per kapita. Selanjutnya ada syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan. Ada 5, yang pertama jenis bahan makanan, yang kedua data penduduk, yang ketiga besaran dan angka konversi, yang keempat komposisi gizi bahan makanan, dan yang terakhir cara pengisian tabel neraca bahan makanan. Ini adalah contoh tabel neraca bahan makanan. Yang terakhir atau yang keempat, cara menghitung neraca bahan makanan, merupakan analisis neraca bahan makanan yang mencakup aspek jumlah energi, protein, dan lemak yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk. Yang kedua, jumlah vitamin A, B1, dan C yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk. Yang ketiga, jumlah kalsium, fosfor, dan zat besi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk per tahun. Untuk rumusnya itu ada 3. Yang pertama itu terdiri untuk menentukan penyediaan terdiri dari komponen-komponen produksi, perubahan, stok, impor, dan ekspor. Bentuk persamaan penyediaannya adalah sebagai berikut. Rumusnya TS sama dengan O dikurang sigma ST ditambah M dikurang X, di mana TS adalah total penyediaan dalam negeri, M adalah impor, O adalah produksi, X adalah ekspor, sigma ST adalah stok akhir dikurang stok awal. Untuk rumus yang kedua, penggunaan untuk keperluan pakan bibit, industri makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer. Rumusnya TG sama dengan F ditambah S ditambah I ditambah W ditambah FD, di mana TG sama dengan total penggunaan, F merupakan pakan, S merupakan bibit, I merupakan industri, W merupakan tercecer, FD merupakan ketersediaan bahan makanan. Satuan perhitungan pada rumus kedua ini adalah ton per tahun. Rumus yang ketiga, cara menghitung neraca bahan makanan adalah untuk menghitung ketersediaan pangan per kapita, diperoleh ketersediaan masing-masing bahan makanan dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kalori untuk energi, satuan gram untuk protein, dan satuan lemak gram untuk lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ini ada 2 rumusnya. Yang pertama itu peramalan konsumsi menggunakan rumus CIT plus 1 sama dengan POPT buka kurung 1 plus RCT dikali CICAP, di mana CIT plus 1 merupakan konsumsi total pangan ke I pada tahun T ditambah 1, satuannya ton per TH. Untuk POPT merupakan jumlah penduduk pada tahun ke T. RCT merupakan laju pertumbuhan penduduk, satuannya persen per tahun. CICAP merupakan konsumsi jenis pangan per kapita kepada tahun T, satuannya ton per tahun. Rumus yang kedua ada peramalan produksi menggunakan rumus KIT plus 1 sama dengan KT buka kurung 1 ditambah RKIT, di mana KIT plus 1 merupakan produksi total pangan ke I pada tahun ke-1, satuannya ton per tahun. KT merupakan produksi total jenis pangan ke I tahun T, satuannya ton per tahun. RKIT merupakan laju pertumbuhan produksi ke I yang diestimasi dengan fungsi eksponensial. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.